Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna akramakum indallahi atqakum innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, yaitu Al-Khaliq yang maha pencipta, Al-Mudabbir yang maha pengatur, dan dialah Allah As-Syari yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Marilah kita mensyukuri segala nikmat daripada Allah tersebut dengan kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. InsyaAllah dengan begitu kita semua tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insyaallah kelak dengan takwa itu Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajari min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah orang-orang beriman khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dan kata Allah surga itu adalah uiddat lil muttaqin, yaitu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kelak di hari akhirat kita semua termasuk sebagai orang-orang yang beruntung mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk dari Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang terpilih mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada bulan ini kita telah berada pada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ialah berjumlah 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu minha arba'atu hurum, di antaranya terdapat 4 bulan haram. Begitulah ketetapan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Fala taslimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu berbuat zalim, menganiaya diri sendiri pada ke-4 bulan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan apa? Bahwa betapa mulianya bulan Rajab. Karena mulianya bulan Rajab sehingga disebutkan bahwa bulan ini adalah syahrullah, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan disebut dengan syahru ummati, yaitu bulannya umatku. Oleh karena itu penting kita memperhatikan, apabila kita sudah berada di salah satu dari ke-4 bulan haram tersebut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka janganlah kita berbuat dosa pada ke-4 bulan itu. Yang artinya, kalau di bulan dan hari-hari biasa saja kita berbuat dosa, maka kita mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
apalagilah di keempat bulan ini, terutama di bulan Rajab. Maka siapa yang berbuat dosa di bulan ini, Allah akan melipat gandakan balasan dosa baginya. Begitu juga sebaliknya, siapa yang berbuat amal kebaikan di bulan ini, maka Allah akan melipat gandakan balasan amal kebaikan baginya. Oleh karena itu, perbanyaklah amal soleh dan kebaikan, sekecil apapun amal kebaikan itu. Mudah-mudahan kelak di hari akhirat kita tergolong sebagai orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang bulan Rajab, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rajab ini. Yang pertama yaitu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlangsung pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, tepatnya sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Isra wal Mi'raj terjadi pada tahun 621 Masehi atau pada tahun 10 atau ke-11 kenabian. Isra Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Saat peristiwa itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi umatnya ini yaitu pelaksanaan salat 5 waktu sebagaimana tertuang dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, hiya khamsuna la yubaddalul qaulul ladzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraja'tu ila Musa faqala raja' rabbuka fakultu istahyaitu mir rabbi, yang artinya 5 waktu itu setara dengan 50 kali salat sehari semalam. Tak akan lagi berubah keputusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku kembali bertemu dengan Nabi Musa. Ia berkata, kembalilah menemui Tuhanmu. Kemudian aku menjawab, aku malu kepada Tuhanku. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian peristiwa penting yang terjadi berikutnya adalah peristiwa perang Tabuk. Salah satu perang terbesar dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW ini juga terjadi pada bulan Rajab, yaitu terjadi pada tahun ke-9 setelah hijrah Rasulullah SAW. Barulah kembali ke Madinah pada tanggal 26 Ramadan, usai perang yang terjadi sekitar 1 bulan. Untuk perang ini Rasulullah SAW mengerahkan 30.000 pasukan saat musim panas, sehingga terasa sangat sulit bagi pasukan kaum muslimin. Pasukan ini kemudian disebut dengan namanya Jaisul Ujrah akibat sulitnya pertempuran pada masa itu. Kemudian peristiwa penting yang terjadi berikutnya adalah peristiwa pembebasan Palestina, yaitu Baitul Maqdis, di mana pembebasan Baitul Maqdis atau Al-Aqsa di Palestina terjadi pada bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 28 Rajab 583 Hijriah. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali kota suci Palestina yang disebut sebagai kota suci 3 agama dan membebaskan Baitul Maqdis. Selanjutnya mempersilahkan pemimpin Palestina pada masa itu untuk meninggalkan kota Palestina, yang kemudian Palestina diatur dengan aturan Islam. Oleh karena itu, sebagaimana kita melihat hari ini bahwa Palestina masih berada dalam keadaan terjajah oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu, kita kelak berharap dengan persatuan kaum muslimin, umat Islam di seluruh dunia kembali bisa membebaskan tanah suci Palestina sebagaimana kiblat pertama kaum muslimin, insya Allah di kemudian hari. Kemudian peristiwa penting yang terjadi pada bulan ini yaitu runtuhnya kekuasaan kaum muslimin, yaitu kekuasaan kekhilafahan Turki Utsmani yang juga terjadi pada tanggal 28 Rajab tahun 1342 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 3 Maret tahun 1924 Masehi, yang dimana pemimpinnya pada saat itu disebut sebagai khalifah dan negaranya disebut sebagai khilafah. Kekhilafan inilah kekhilafan terakhir kaum muslimin, yang dimana semenjak itu kaum muslimin tidak diatur lagi dengan syariat Islam 100%, tetapi hari ini kita diatur dengan aturan buatan manusia. Mungkin barangkali inilah yang menyebabkan
Di mana-mana negeri kaum muslimin mengalami goncangan dan kesengsaraan karena mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan di momen Rajab ini dengan kita berharap persatuan kaum muslimin di seluruh dunia, kita kembali menjadi umat yang berdaulat, umat yang terhormat, yang diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga cita-cita kaum muslimin yaitu menjadikan umat ini, menjadikan Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, insyaallah akan terwujud dalam waktu dekat dengan kita bersama-sama memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan senantiasa mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu kelak kita di hari akhirat adalah termasuk sebagai umat yang beruntung mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, yang kata Allah surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan penyampaian khotib yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.